Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Realme 12 Pro Plus, sebuah smartphone yang bikin gebrakan baru ya di sektor kameranya. Nggak cuman itu, desainnya juga cakep banget loh. Lantas apakah HP ini auto menarik? Well, langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas harganya dulu ya. Realme 12 Pro Plus ini hadir dalam dua varian memori dan juga warna. Ada warna submarine blue kayak yang saya pegang ini dan juga navigator beige yang tampilannya lebih ke cream gold ya. Untuk memorinya ada 8/256 dengan harga 5,999 dan juga 12/512 dengan harga 6,999. Untuk unit yang saya pegang kali ini adalah varian tertingginya ya, yakni 12/512. Kita mulai dulu dari desainnya. Secara desain saya langsung jatuh cinta ya pas pertama kali megang Realme 12 Pro Plus ini. Feel-nya itu beda banget dengan 11 Pro Plus yang juga pakai leather. Ini leathernya lebih mewah dan juga lebih kesannya lebih enak ya dipegang ya. Bahkan menurut saya desainnya ini lebih bisa disejarkan dengan flagship ya daripada mid-range lain. Bahkan beberapa flagship kayaknya lebih cakepan ini sih ketimbang flagship itu sendiri. Apalagi dengan perpaduan warna di submarine blue-nya ini yang berkolaborasi dengan desainer jam tangan terkenal. Jadinya itu bener-bener kerasa mahal ya desainnya ini. Semua itu serba dipikirin, mulai dari penempatan kamera, ring kamera segitiga yang ada 300 biji ini, pola jahitan 3D Jubilee bracelet-nya ini, hingga frame yang dibuat senada dengan list gold-nya ini. Saya berani bilang sih kalau ini adalah smartphone 6 jutaan dengan desain paling bagus dan juga paling mewah ya untuk saat ini. Tak cuma pada bagian belakang, pada bagian layar kesan mewah tetap berasa ya berkat layar curve-nya. Realme 12 Pro Plus punya layar 6,7 inch Full HD Plus Curve AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Selain itu ada spek lain kayak 10-bit Pro XDR yang bikin gambar lebih kelihatan cakep, 950 nits brightness dan juga 0,5 mm double reinforced glass. Saya kurang tahu ya ini mereknya apa, cuman Realme-nya nulisnya gitu aja. Soal kualitas layarnya ini vivid banget ya. Saya ngerasa kadang agak lebay warnanya kalau di set vivid. Saya sendiri lebih nyaman pakai cinematic ya kalau pengen warna yang vivid. Kadang juga natural kalau nggak pengen yang terlalu gonjreng. Karena kerasa saturasinya itu sangat tinggi ya. Tapi keunggulan warna gini sih cocok banget ya buat yang suka layar vibrant. Dipakai nonton jadi makin hidup warnanya. Buat konten YouTube HDR juga udah support ya. Cuman untuk Netflix masih belum. Tapi tenang aja udah bisa wideband L1. Jadi udah aman ya buat nonton HD. Buat kecerahannya juga udah nggak ada masalah. Mau dipakai cahaya terik ataupun gelap masih aman banget dan juga nyaman. Sayangnya nggak ada info perlindungan merek gelas apa ya di layarnya ini. Cuman di kelas harganya ya harusnya udah ada Gorilla Glass lah macam seri 5 ataupun seri Victus. Sayang aja sih ini. Kalau kalian ngikutin dunia smartphone dengan harga segini, performa yang ditawarkan oleh Realme 12 Pro Plus ini bisa dibilang lumayan bagus ya. Snapdragon 7S Gen 2 dipilih Realme sebenarnya bukan tanpa alasan. Selain daripada performa yang udah mencukupi buat kelas menengah, dipilihnya Snapdragon itu karena kustomisasinya dan optimasinya yang lebih better ya di kameranya ini. Dan dirasa akan lebih optimal. Saat Realme 11 Pro Plus dulu saya tuh pernah ngobrol ya sama orang Realme dan mereka jawab kalau pakai MediaTek saat itu optimasinya itu agak terbatas dan juga optimasinya itu agak susah serta kameranya juga masih belum pernah dipakai HP lain. Jadinya tentu aja ini sebuah challenge ya. Tapi di Realme 12 Pro Plus ini sensornya ini udah pernah dipakai flagshipnya. Balik lagi soal performa. Dengan dukungan RAM 12GB LPDDR4X, storage 512GB UFS 3.1, di Antutu HP ini bisa dapetin skor 674.000 ya. Soal real life performance-nya udah oke sebenarnya. Buat multitasking nggak ada masalah. Malah ini overkill banget karena konfigurasi memorinya tadi. Tapi sayangnya kalau buat ngegame agaknya bisa dioptimasi lagi ya. Karena pas saya tes Mobile Legends itu cuma dapatnya di frame rate high dan juga grafik high. Harusnya bisa sih sampai ultra. HP lain macam Poco X6 aja yang pakai chipset yang sama itu bisa dapetin frame rate super dan juga grafiknya itu ultra.
Untuk Mobile Legends main sekitar 30 menit di smooth high lancar banget ya. Farming dan skillnya itu nggak ada kendala. Saat water terror juga lancar, begitupun saat war banyak nggak ada drop frame rate sama sekali. Untuk suhunya di awal 30 derajat, 30 menit kemudian ada di 34,4 derajat. Masih adem lah ya. Sementara buat PUBG kita bisa dapetin setting di Smooth Extreme, HD Extreme ataupun HDR Extreme. Untuk Smooth Extreme lanjai banget, gyronya stabil, frame rate-nya juga stabil, dan battle naik mobil juga nggak ada kendala. Lancar banget ya. Sementara kalau kita set HD Extreme juga masih aman, turun parachute masih mulus, battle juga stabil, namun ada sedikit drop frame rate saat musuh rush pakai mobil ya. Buat suhunya di awal itu ada di 31,6 derajat dan 33 menit kemudian ada di 38 derajat. Lumayan sih, tapi masih cukup adem. Main Car X3 di HP ini defaultnya ada di 530 fps ya. Selain itu rata 6 juga bisa. Tapi saran saya rata 5 aja 30 fps karena motion blur-nya ini bisa on dan smooth high. Karena di settingan ini mainnya tuh lebih enak. Driftnya lancar, lawan musuh juga cukup lancar. Paling ada sedikit drop frame rate aja saat balapan, saat musuh ketemu di belokan. Buat suhunya juga masih aman. Suhu awal ada di 32,2 derajat dan 35 menit kemudian ada di 40,3 derajat. Masih batas aman lah ya. Nah, yang terakhir adalah Genshin Impact. Kita bisa dapetin low 60 fps ataupun medium 30 fps dan juga bisa high 60 fps. Untuk grafiknya direkomendasikan di medium 30 fps ya. Karena mainnya itu lancar saat explore board dan juga frame rate-nya masih stabil. Ataupun kalau mau lebih stabil lagi bisa di set lowest 60 fps atau low 60 fps. Jadi tinggal sesuaiin aja. Untuk suhunya di awal main itu ada di 30,3 derajat, kemudian 32 menit kemudian naik di 41,2 derajat. Ya intinya nggak ada masalah panas ya di HP ini kalau buat main game. Jadi lancar banget. Di sektor baterai, Realme 12 Pro Plus bawa baterai 5000 mAh dengan dukungan 67 watt fast charging. Sayangnya untuk kemampuan fast chargingnya ini mengalami penurunan ya dari sebelumnya di 100 watt di 11 Pro Plus ya. Namun jangan salah, 67 watt di sini udah cukup banget kok. Menurut saya masih oke banget ya di harga segini. Karena kita sama-sama tahu lah ya, ada yang cuman 25 watt dan itu pun charge-nya nggak ada di dalam box. Jadi kita harus beli lagi. Soal kecepatannya, saya charge dari 5% dalam 5 menit itu jadi 15%, 10 menit jadi 26%, 30 menit jadi 63%, dan buat full 100% itu cuma butuh waktu 45 menit aja. Kecepatannya udah memuaskan ya menurut saya, mengingat daya tahannya juga memuaskan. Saya coba tes PC Mark brightness full bisa dapetin di 11 jam 33 menit. Sementara kalau buat ngegame, Mobile Legends 30 menit itu ngurang 6%, PUBG 30 menit ngurang 8%, Car X3 30 menit ngurang 7%, dan Genshin 30 menit kurang itu 9%. Intinya saya puas dengan ketahanan baterai dan juga kemampuan fast chargingnya. Masuk ke sektor yang paling diunggulkan dari HP ini, yakni kameranya. Realme 12 Pro Plus ini bawa 3 kamera belakang dengan setup yang kayak flagship ya. Ada kamera utama 50 MP Sony IMX890 dengan OIS, 64 MP periscope telefoto dengan OIS dan 3 kali optical zoom, serta 8 MP ultra wide. Iya, ini ultra wide-nya beneran kayak flagship loh. Lihat aja speknya ya di Realme GT5 dan juga GT5 Pro ini. Hanya 8 MP juga kan. Sementara di depan ada lensa 32 MP. Untuk mode kameranya udah termasuk lengkap ya. Ada mode 0,6 sampai 6 kali zoom. Untuk video kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps. Cuman sayangnya depannya itu cuman 1080 di 30 fps aja. Ada juga mode street dan night serta mode portrait yang ada opsi 3 kali zoom. Sementara untuk bagian more-nya ini juga udah lengkap ya. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Untuk mode Pro, kamera utama ISO terendah ada di 100, tertinggi 6400 dan shutter speed tercepat 1/8000 dan paling lambat 30 detik. Untuk ultrawide ISO terendah 100 dan tertinggi 3200, shutter speed 1/8000 dan terlambat 0,8 detik. Dan di lensa periscope lagi terendah itu 100 dan tertinggi 3200 serta shutter speed paling rendah 1/8000 dan terlambat di 30 detik. Udah mumpuni banget ya harusnya untuk buat foto pro. Soal hasil foto menurut saya spek yang ditawarkan selaras ya dengan gambar yang dihasilkan. Kamera utamanya ini sensornya cukup besar ya, jadi cahaya yang ditangkap itu bagus dan juga memuaskan.
Karakter fotonya cenderung natural ke vibrant dikit, jadi masih kerasa naturalnya, namun ada touch up dikit ya. Saya suka sih buat warnanya ini. Yang jadi game changer tentunya adalah lensa periskop yang hasilnya itu memang gak kaleng-kaleng coy. Foto potret dengan lensa optical kayak gini bikin objek hasil fotonya itu cakep banget. Dan bokehnya juga crispy. Bener-bener bagus ya menurut saya. HP ini cocok banget kalau kalian yang suka potret. Pasti yang di foto itu bikin seneng gitu loh. Sementara untuk kualitas ultrawide-nya ya oke aja, nggak spesial. Cuman kalau dibandingkan keseluruhan di 11 Pro Plus itu ada peningkatan ya di sini. Dan kerasa banget peningkatannya. Untuk videonya juga menurut saya ada peningkatan ya overall dari pendahulunya. Cuman agak disayangkan kamera depannya itu belum ada 1080p 60 fps ataupun 4K. Nah di kamera belakangnya itu udah ada 4K ya. Cuman stabilisasinya menurut saya masih bisa diimprove lagi. Jadi semoga kedepannya itu bisa diimprove ya. Oke, jadi ini adalah video 4K 30 fps di Realme 12 Pro Plus. Kita coba tes pelan-pelan aja ya. Kita tes pelan-pelan di sini. 4K 30 fps-nya itu kalau di dialog itu masih cukup stabil ya. Tapi kalau di low lag akan kerasa mulai agak kurang. Ya, kayak gini kira-kira hasil videonya. Sementara kalau video dialog ini kalau kurang stabil bisa ngaktifin Ultra Steady ya. Ini Ultra Steady-nya berjalan di 1080p 60 fps. Kelihatan sangat stabil, ini saya bawanya goyang banget padahal. Dan untuk hasilnya gimana? Apakah bagus atau enggak? Nah kayak gini dynamic range-nya. Kita akan coba lagi. Nah ini kalau di viewfinder saya ini layarnya ini sangat stabil ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depan Realme 12 Pro Plus di resolusi 1080p 30 fps dan menggunakan mode 0,8, jadi lebih lebar ya ketimbang yang satu kali kayak gini. Nah ini kita bisa switch kayak gini. Sayangnya untuk kamera depan ini nggak bisa langsung pindah ke kamera belakang ya, jadi harus di stop recording dulu. Untuk stabilisasinya kayak gini di 0,8, jadi bisa kalian lihat sendiri apakah stabil atau enggak. Kayak gini hasil video kamera depan di Realme 12 Pro Plus. Overall untuk kameranya hampir sempurna, cocok banget ya buat foto-foto potret atau kalian yang mau lebaran, bisa banget. Setelah beberapa hari, experience saya dengan HP ini sangat memuaskan ya. Mulai dari layarnya yang cakep, kameranya yang bagus, utamanya di mode potret,
baterai dan fast charging-nya yang aman, serta performa yang menurut saya masih dalam batas aman juga. Experience pakai Realme UI ini juga enak ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk fingerprint-nya juga sangat responsif dan sangat akurat. Dari beberapa percobaan nggak ada yang fail ya. Sementara untuk perlindungan dari air juga udah lumayan ya, ada IP65. Jadi nggak khawatir lah kena cipratan air. NFC juga udah pasti ada, dan Dolby Atmos juga siap menunjang produktivitas audio Anda. Sementara untuk speaker juga udah cakep ya, ada 2 speaker alias udah stereo. Cuman suaranya ini lebih keras yang speaker utama ya daripada speaker kedua yang ada di atasnya ini. Untuk kualitasnya di volume maksimal itu agak pecah ya, tapi kalau diturunin dikit jadi lebih better. Seperti biasa sih di HP mid range lainnya, speakernya itu agak kurang di bassnya. Bassnya masih kerasa sih walaupun tipis, tapi memang lebih dominan ke vokal dan juga treble. Kalau lagi cari speaker HP yang lebih baik di harganya, saya lebih rekomenin Redmi Note 13 Pro Plus ya. Itu speakernya lebih baik. Oke, kesimpulan saya tentang HP ini apakah layak beli? Jawaban saya sangat layak ya. HP mana lagi di harganya yang bisa kasih kita kamera periskop kayak gini? Kamera mahal loh ini, dan cuman ada di kelas flagship. Selain itu, aspek lainnya juga udah cukup ngimbangin sih. Ada layar curve, Snapdragon 7S Gen 2, 67W fast charging, baterai 5000 mAh, stereo speaker, dan UI yang oke ya menurut saya. Dan desainnya ini juga jangan dilupakan, ini desain mahal juga ya. Yang kurang dari HP ini mungkin ada di update softwarenya kali ya, nggak sepanjang mid-range Samsung. Selain itu performanya juga ada yang lebih baik ya di kelas harganya. Ada Redmi Note 13 Pro Plus ataupun Vivo V30. Tapi sekali lagi kalau kalian cari yang desainnya cakep, kamera periskop, apalagi kalau kalian sering nonton konser, HP ini adalah jawaban yang tepat ya. Jadi gak usah mikir, ini aja. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.